semua orang juga sebutlah orang nabi, dewa, orang tercerahkan, semua juga karena mempraktikkan kejadian. Iya. Belajar kejadian. Bacalah ya Rasul kan gitu. Iya. Nah, dibaca teh gitu kan. Iya. Kejadian memang. Iya, Kejadian. iya. Ya kalau kita sering membaca kejadian yang terjadi pada diri gitu kan. Nah, kita mah sama tuh yang ngebedain apa sih? Cuma tenaga doang. Saya mah karaoke belajarnya apa? Belajar karaoke mah keker, fitness gitu kan. Saya mah lagi kurus. Gitu kan. Karena kudu rada ditarik kan. Pakai polo sama kaos gitu. Tapi kan si unsurnya mah sama. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Pada saat teman-teman ini menganggap saya pelatih atau guru, saya tolak. Enggak, saya nggak mau jadi guru, rek naon. Selalu saya ingatkan guru kita mah Kang Diki. Jadi guru mah berat. Berat, kudu nyontoan, Nyontoan naon jeung guru mah kemana-mana deui. Soal tinggal di guru Pak Jokowi SD. Angkat di guru SD. Anggar guru SD. Jokowi mah geus presiden. Benar. Jadi amesah bangor mending jadi temen. Nah, jadi bebas. Bebas. Enak lah. Ieu tadi mun urang aya salah bisa dikoreksi. Jadi guru mah kan tengenah Tanggung urang jawab jaim ya, gitu kan ya. Jaga image. Jaga imah, padahal imah diusir. Gitu. Dirinya teh nanya naon tadi teh? Ya lanjutkeun we. Oh lah. Geus ya tong panjang. Iya, tapi betul ya tadi setuju. Karena banyak yang hilang atau berubah gitu kan dengan so taunya saya gitu kan. Setuju, memang ada salah ada benar, cuman ini apa? Pemikiran manusia mah semuanya selalu benar. Gitu. Semuanya selalu benar. Yang maling ya benar gitu kan, yang dioyo benar gitu kan. Benar sesuai kondisi masing-masing. Cuman si peran gurunya itu yang hilang gitu. Iya. Orang nggak bisa ngajar, nggak bisa bedain mana guru, mana pengajar, mana pendidik. Kan beda gitu. Karena bukan gitu beda. Versi saya ya. Yang guru mah matik aja gitu. Ya. Setelah dia mematik, apa yang kepatik gitu kan? Kayak tadi misalnya, oh, Kang Diki ngasih tahu ini soal energi. Kepatiknya untuk jadi bisa, kepatiknya untuk jadi mampu gitu kan. Apalagi kalau sampai ahli misalnya gitu kan. Tapi kalau dia hanya ukur, tapi nggak ada salah ya. Kalau dia hanya ukur tahu aja, berarti kan yang kepatik hanya tahunya. Gitu. Padahal kan si ilmu pengetahuan itu ilmu dulu, ilmu itu dialami baru jadi pengetahuan. Nah kalau pengetahuan nggak dialami nggak jadi ilmu. Gitu. Menurut saya yang sekarang makan kentang gitu. Namun bageula saya pernah berseloroh ya, tapi kepada teman. Jadi matakna gugure teh ulah ka jelema, da jelema bisa maot. Iya. Guguru mah ka kejadian. Iya. Kejadian itu tidak akan berhenti, terus saja kejadian. Jadi berguru mah kepada kejadian. Kang Diki itu hanya salah satu sarana untuk terwujudnya kejadian. Betul. Apapun ya, kayak Kang Reza, Pepi, kita semua nyamuk, sirum, naon itu penyebab terjadinya kejadian. Yang harus kita pelajari kan kejadian. Makanya kan Kang Diki berpikir kan, memikirkan kejadian, naon mikiran jelma, mikiran kejadiannya. Namun cek orang agama mah kan cenah semua ada hikmahnya. Kejadian itu hikmahnya apa? Terjadi karena apa? Bagaimana prosesnya dan bla bla blanya itu. Kalau berguru kepada gurunya tahu pami guruna tos pupus nya atos we tanya guru deui. Saya. Linglung kan ini. Linglung tungtungna. Makanya bergurulah kepada kejadian. Untuk bisa berguru pada kejadian, kita harus memperhatikan setiap kejadian gitu. Tadinya fungsi akal, bersaksi dan tetek bengekna eta gitu. Teliti. Itu. Upami tos nyaksian setiap kejadian kan nyaho penyebabna, prosesna, outputna, inputna segala rupina. Tah jadi geningan kieu tah gitu. Iya. Dan semakin kita tahu, semakin kita nggak mau ngapa-ngapain. Tah Ya betul. gitu Kang Pepi. Terkadang gitu kan. Iya. Walaupun nggak bisa kita nggak ngapa-ngapain, tetap aja ini makan Ngapain. kentang. Ini nggak mau ngapain, ini makan. Ya. Tadi nama geus wareg tapi asa ayam deui. Itu sih kalau menyambungkan tadi dari kejadian, termasuk kan kejadian saya akhirnya ketemu Kang Reja kan gitu kan. Hernia. Ketemu Akang kan. Dirinya teu dahar-dahar teh naon Rido. Masuk ke belah kewe kalau Kewenya nya keburu saep.
Nah, kan situ juga saya teh Itu kameramen kalau teu ngopi. Oh, nu mawana. bae teman. Pamali Bae, gitu mah. kan ketika ada ngelewat tuh akang teh set. Nah kan di situ teh nah saya pribadi berpikir apa nih kan gitu kan gitu ya, pertama tengah dan sebagian akhirnya komunikasi kan nah kan gitu nah kan saya berpikir kan tadi kalau ada sesuatu yang itu tidak ada yang kebetulan kan saya berpikir pasti ada nih sesuatunya lah gitu kan nah makanya agar saya mengetahui itu nah berarti perlu dicuk-cruk kan gitu saya tuh berpikir kan ketemu wae Kang Reja nah mungkin ke depan bisa apakah naon lah kan gitu nya aya tos papenak mah kan udah ketemu udah Tapi ke samping juga boleh sih, jangan ke depan terus. ya ya hanya saya ke belakang juga tapi ke depan belakangnya kumaha tuh Kan? Enggak? Nah, mana ada orang belakang ya? kan gitu mau ke belakang tapi di depan gitu Ya gitu. ya kita kan ya akhirnya kita bisa ngopi bareng lah seperti itu ya itulah hikmah dari saya memperhatikan jadi bisa ngopi. Alhamdulillah. Berarti tos merhatos. Mengatos. Hatur nuhun. Gitu. Memang enggak. Semua orang juga sebutlah orang nabi, dewa, orang tercerahkan. Semua juga karena memperhatikan kejadian. Iya. Belajar kejadian. Bacalah ya Rasul kan gitu. Iya. Nah, dibaca teh gitu kan. Iya. Kejadian memang. Iya, Kejadian. iya, iya. Ya kalau kita sering membaca kejadian yang terjadi pada diri gitu kan. Nah, kita mah sama tuh yang ngebedain apa sih? Cuma raga doang. Saya mah karaoke belajarnya apa? Belajar karaoke mah keker, fitness gitu kan. Saya mah lagi kurus. Gitu kan. Karena kudu rada ditarik kan. Pakai polo sama kaos gitu. Tapi kan si unsurnya mah sama. Oh, iya. Gitu. Jadi ketika kita berbicara, makanya saya tuh tidak pernah melihat atau memandang orang tuh lebih bodoh, tidak tahu, tidak bisa. Semua orang pasti bisa, pasti tahu, pasti pinter gitu. Cuman letaknya adalah enggak dianya. Iya. Gitu. Enggak atau istilah kerennya mah sadar tuh gitu. Iya. Nah, fungsi si guru tuh itu gitu kan. Iya. Nyadarkeun, ngangeuhkeun gitu. Iya. Nah, itu menarik tuh tentang kesadaran tah. Kumaha tah? Ya kesadaran masih nu saya so taunya sama kieu we ayeuna kenaon. Iya. Nya ke dahar suuk, yang dahar suuk we. Urang ke dahar suuk mikiran spaghetti nya mah ngeunah ieu Iya, iya. gitu. Jadi full penuh gitu di pikiran orang teh keur di dieu, rasa orang keur di dieu. Aya agama puguhnya ada di dieu gitu. Jadi kudu full di dieu gitu. Jadi ketika pergi kemana-mana pun sama tuh. Pergi kemana-mana, wah ini dulu tuh adalah kerajaan Majapahit, dulu. Gitu kan, tong teh ketebak baheula gitu, jangan ketebak dulu gitu kan. Tapi kalau saya melihat ini, itu gimana Kang? Lah, kan lo yang ngelihat, namanya nanya ke gua. Gimana sih? Lo yang lihat lo harus gua yang jelasin gitu kan. Gitu. Ya udah lihat aja, terus apa yang kamu dapat dari situ kan gitu. Oh, iya. Untuk kamu terapkan saat ini gitu. Iya. Tinggal gitu aja gitu kan. Makanya yang Kang Diki juga gitu ngobrol. Makanya terakhir di akhir hayat Kang Diki kan dia nggak banyak ngomong kan, terakhir pesan cuma itu teruskan ego, maklumi orang, gitu aja kan. Iya. Terakhirnya sering kepatuhan. Iya. Karena semakin terlihat akan semakin banyak yang memburu, Iya. yang mencari gitu kan. Iya. Gitu. Hidup mah apa tuh dah, tinggal hidup aja. Iya, iya. Nah, berbicara hidup tuh, kadang-kadang kita teh kan ada seorang tuh yang memahami tentang mencari tugas hidup, tujuan hidup, tujuan kita diciptakan kan gitu. Orang tuh kudu naon sih kadang-kadang itu kan kita bingung kan. Mencari tugas hidup wae orang teh bingung kadang-kadang gitu. Kan kudu naon sih? Kan tiap orang teh nih suka dikasih kan ada minat bakat tuh kan tiap orang beda-beda tuh. Ya. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan teh apa sih? Kenapa tiap orang teh beda minat bakatnya? Apakah di situ teh betulan atau memang ada sesuatu yang harus digali misalnya yang hubungannya dengan tugas hidup atau apalah gitu. Ya kalau menurut saya masih sebenarnya kan tiap manusia terlahir pasti beda-beda. Ya. Gitu dengan maksud tujuan masing-masing. Tapi ketika ada orang yang bertanya tujuan hidup itu apa ya? Makna hidup itu apa ya? Berarti dia tidak hidup. Ya. Atau dia tidak punya kehidupan. Karena pertanyaan itu muncul ketika orang depresi, susah, sedih. Pasti ada tuh. Iya, iya. Apa tujuan aku di hidup? Makna hidup aku apa? Berarti dia nggak bahagia hidupnya. Iya, iya. Gitu kan? Coba orang yang enak,
keluarganya aman, duit banyak, gak ada masalah, apakah dia berusaha menanyakan makna hidup apa, tujuan hidupnya apa? Enggak. Iya. Ya udah dia jalani Coba aja. ya. Kan aja kan. Iya. Coba perhatian, orang nanya tujuan hidup kamu apa gitu kan, atau tujuanku hidupku ini apa, aku harus mencari tugas hidupku, karena dia tidak punya kehidupan Iya. gitu, atau dia berkehidupan tapi tidak bahagia gitu. Iya. Gitu kan, gitu. Makanya ketika ditanya tugas hidup kita apa, kalau saya mah simpel, ya hidup aja. Hidup aja udah tugas gitu. Iya. Gitu. Gimana cara kita menjalani hidup, menikmati hidup gitu kan. Ya tapi kan kita harus tahu kan kita dari mana berasal, terus kita ngapain, nanti kita pulang kemana gitu kan. Awal pertama titik poinnya adalah ya sadari dulu hidupnya itu gitu. Iya. Gitu. Kalau kita udah tahu hidup, nah kita nanti kan bisa mengamati kejadian tadi. Iya. Iya. Kemana? Oh bisa ke belakang nih, bisa ke depan nih. Iya. Tapi depan belakang teh nggak ada selama sekarang ini gitu. Jadi mun kudu sadar danget ieu sekolah baheula gitu. Walaupun orang teh bisa manjing kana can kasorang gitu, atau ninggalin nulis kasorang. Iya. Itu bisa melihat yang belum terjadi atau yang sudah terjadi gitu. Dan tujuan hidup aja apa? Ya hidup. Sekarang saya tujuannya makan sampo. Ya itu aja. Sesimpel itu ya. Ngapain buat berat? Oh iya betul. Ngapain simpel? Ngapain simpel? Ngapain berat gitu. Bapak tuh begitu kan? Ngapain simpel? Buat rumit gitu. Betul. Iya betul. Yang memperumit diri kita mah diri kita sendiri ya. Iya. Keinginan biasanya yang sering banyak membuat kita amburadul. Ingin seperti orang lain, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin merubah orang lain, ingin berarti, ingin bermanfaat. Bahkan ingin bermanfaat itu jadi masalah. Gitu. Kalau orang ingin bermanfaat, ya berarti dia nggak bermanfaat. Encan manfaat. Acan. Gitu kan. Anu geus manfaat mah mau ngomong kitu nya, da geus manfaat. Saya ingin bermanfaat lebih untuk orang lain ya. Gitu kan. Misalnya sabar bola gitu, bentar ketika saya ngomong gitu itu ngeledek di sorangan. Nah itu sih yang kadang-kadang ya saya sendirilah gitu suka ya tadi perihal tugas hidup sebagaimana mikiran teh ya kan saya hidup gitu kan gitu, makan, minum, tidur, terus berkegiatan, kerja dan sebagainya kan. Hanya lebih kepada itu. Kalau katakanlah ada tiap orang nih di misi tema, apakah punya misi tertentu tuh kan tiap orang teh gitu, misalnya bagian ini, bagian itu, dan bagian ini kan. Sebenarnya mah misi mah ya pasti ada, kan nggak mungkin ya dilahirkan tanpa misi. Iya. Cuman kita harus misi-misi. Jadi misi-misi itu kita tahu dulu nih. Kayak misalnya, Pak J udah berkeluarga, Udah. punya istri. Punya. Nah, berarti kan seorang ayah nih. Iya. Punya anak ya udah. Oh, iya, Nah, seorang ayah. Nah, berarti misinya apa dulu sebagai seorang ayah? Sebagai seorang suami. Yang terdekat dulu aja. Oh, iya. Gitu. Karena kebanyakan ketika kita mengejar hal yang jauh di diri kita, itu kayak apa? Semut di sebelah lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kelihatan gitu kan. Iya. Orang mengejar misi hidup, wah ini misi tugas jiwa nih. Keluarga ditinggalin kan. Sering banyak datang ke saya. Oh, iya. Yang gitu, wah gak apa-apa keluarga mah. Ini ada tugas demi bangsa dan negara. Bangsa dan negara, keluarga lu aja ditinggalin gitu kan. Ibadah gitu ya. Tapi gak apa-apa, silakan yang gitu mah silakan. Ini mah obrolan orang stres aja. Gitu. Itu jadi yang pertama tuh tugas kita dulu aja yang sekarang nyatanya apa. Terdekat dulu aja. Sebagai seorang suami gimana sih? Sebagai seorang anak gimana sih? Sebagai seorang teman gimana sih? Gitu kan. Aman gak sih teman kita merasa aman gak sih kalau duduk sama kita? Risih gak sih dia kalau kita ada gitu kan? Dia kangen gak sih kalau kita gak ada? Atau dia malah wah sih gak ada, mau gak meninggal dia? Wah apa gitu, kan gak tahu kita. Tapi kalau kita sebutkan misi juga akhirnya jadi kita punya ambisi. Jadi itu kayak paradoks kan? Kalau buat saya begitu kan. Memang kita ada misi, tapi kalau kita fokus ke misi jadi kayak punya ambisi. Kita harus apa, ngapain, wah ini tahun berapa ya? 5 tahun ke depan saya harus ini gitu kan. Ya bagus sih sebenarnya buat orang-orang seperti itu gitu kan. Ya balik lagi pilihan kan gitu. Cuman hal-hal ranah spiritual sebenarnya nggak bisa bukan dikejar ya, nggak bisa diraih itu dengan ambisi sebenarnya.
Itu kalau dengan ambisi mah beda halnya. Itu menurut saya. Jadi kalau tanya tujuan hidup ya udah. Sekarang papi kerja apa? Oh, buku penerbit, terus bikin YouTube. Ya udah, ini aja. Yang nyatanya. Nah, nanti ketika sudah menyadari menjalani semuanya dengan nyata, benar-benar diteliti tadi itu, setiap kejadian itu kan puzzle. Puzzle itu nih mengantarkan, oh, hanya tahu nih. Nah, saya juga dulu nge-YouTube nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu saya dulu mau ngapain gitu kan. Cuman ketika nge-YouTube, oh, arahnya ke sini nih. Jadi tahu gitu kan. Nah, kecenderungan kalau orang yang berawal patokan dari awal nih, wah, gua harus misi hidup gue ini, tujuan gue ini gitu kan. Nah, dia gak gampang ketarik oleh daya magnet yang bukan ketujuannya. Jadi dia melupakan, nggak sadar yang di sekitar yang aslinya. Tujuannya bukan itu padahal gitu kan. Ya kalau tujuan misi hidup sama apa sih, meninggal paling. Endingnya Meninggal. Kita mati ngapain? Mati kenapa? Gimana? Lancar nggak? Balik lagi nggak? Gitu kan? Lebur atau enggak nih? Diterima nggak nih sama unsur-unsur gitu kan? Karena kan nih kita semua tuh pinjaman, minjem unsur air, unsur angin, unsur api, gitu kan? Cahaya, minjem semua nih gitu kan? Nah, ketika kita nanti meninggal, prosesnya itu mati itu kenapa sih? Gimana sih? Kalau kita percaya reinkarnasi, lu mau reinkarnasi lagi? Gitu kan ibaratnya. Kalau percaya ya, gitu. Kalau nggak apa-apa gitu kan. Tapi ujungnya mah tetap. Apa sih ketakutan orang? Mati. Yang paling besar, gitu kan. Tetap papi punya anak, punya istri. Aduh, kalau nggak kerja, ntar gue nggak dapat gaji. Ntar istri gue. Tapi kan ujungnya mah ketakutan terbesar itu meninggal. Sehingga orang melakukan apapun karena dia takut meninggal. Nanti kalau saya udah meninggal, keluarga saya harus dikasih ini, ada harta warisan, ada apa, dan peninggalan. Termasuk tadi saya bilang kan, ketika nge-YouTube, wah nanti anak saya nonton gitu kan, gitu kan. Belum tentu anak saya nonton. Belum tentu juga dia bangga dengan saya gitu. Kan gitu. Gitu. Malah ngerakeun Malah orang gila sih. terkenal Jadi kalau Pak J nanya ke saya tujuan hidup misinya apa? Misinya saya gimana saya supaya meninggal bener. Kalau mati nanti bener. Gitu aja. Misinya mah, misi utamanya mah. Berarti poinnya mah apapun yang kita hadapi, yang kita ya di sekitar kita misalnya, ya itu aja jalani yang ada di Aja. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari. Itu. Terlalu banyak berpikir, kan bedanya pikiran dengan pikir beda kan. Pikiran kan buah tina pikir. Gitu. Pikiran teh kepengaruhan. Jadi si pikir kepengaruhan kuraga. Tadi pikiran. Nah, sementara si pikiran jadi akal. Nah, kalau akal yang udah menjawab, nggak ada lagi pertanyaan. Gitu. Jadi ketika kita ada masuk apa, wah banyak pertanyaan nih. Itu pasti mana pikiran berarti ngolahnya. Gitu. Makanya kan kalau orang-orang yang meditasi gitu kan, pasti kan gitu kan. Tapi nggak semuanya juga sih. Tapi kalau saya mah gitu. Perhatikan aja udah nafas. Gitu. Wah ada penampakan apa, ada dengar suara, cuekin aja gitu. Itu mah pikiran kita. Itu mah perasaan kita, sampah-sampah semua tuh gitu. Nah, perhatiin gitu kan. Jadi kalau saya mah metodenya paling simpel kan meditasi. Lihat yang nggak terlihat, udah itu aja. Nah, itu gimana tuh menjelaskan melihat yang tidak terlihat? Gampang. Sebenarnya ketika ini kan kita melek kelihatannya. Ada ini. Ada Kang ya kan. Ada kameramen. Yang mau minum tapi jauh susah. Kan kelihatan kan? Iya. Karena kita membuka mata. Berarti kalau pas merem nggak kelihatan kan? Iya. Nah itu bener. Tapi kalau kita pas merem, udah banyak penglihatannya. Kan mata ditutup. Iya. Gitu. Nah banyak orang yang mengejar tuh bahwa oh iya gitu ya, mata batin tuh, mata ketiga tuh, pineal gland ya kali istilah yang ini kan segala macem. Jadi malah senang melihat penglihatan ketika pertama kali memejamkan mata. Padahal kita belum tahu sampah, kotoran, limbah di dalam diri kita itu apa. Iya. Gimana kita bisa ngelihat jelas apa yang terlihat gitu kan. Kalau kita masih gelasnya masih kotor gitu. Iya. Jadi kan pertama dibersihin dulu pikirannya, dikenali dulu lah pikirannya. Oh ini pikiran gua nih, oh ini rasa gua nih, oh ini perasaan nih, oh iya. Oh iya, rasakan. Ya antara objektivitas dan halusinasi kudu Iya.
antara mainan pikiran sendiri dengan benar-benar ningali kan bentenan naon. Iya. Beda. Makanya ya hati-hati, bukan hati-hati, waspada lah ya. Waspada kan di situ kadang-kadang kita melihat pikiran sendiri dikirana nyaman gitu. Kan gitu. Gini Pak Joy, kalau ada teknologi yang bisa menciptakan, menghadirkan, mewujudkan pikiran manusia, wah, wujudnya pasti ngeri-ngeri, serem-serem. Gitu. Orang mana gelis-gelis aja. Pasti pikiran halus. Kayak gitu kan? Kayak gitu. Gitu. Makanya saya mulai sekarang juga ke misalnya ke ponakan, ke siapa, ke mama bahkan. Wah, lihat juri, lihat hantu sama lihat aja terus. Gitu. Mendingan pingsan di tempat daripada lari atau kencing gitu kan. Lihat sampai hilang gitu. Kenapa? Ya itu justru penyakit kita yang keluar. Iya. Kotoran sampah dalam pikiran atau perasaan. Biasanya perasaannya paling mengerikan perasaan. Iya. Gitu. Nah, simpelnya lagi nih. Pak dia lagi ngambek ke istri. Mukanya gimana? Gini kan mukanya? Kan enggak. Serem kan? Masa kalau Kalau ngambek tuh ciri. Ya gitu istrinya. Dia ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. bener gitu kata. Apa kerja doi? Nah, itu bener. Emang kayak gitu. Serem tuh apa jika ngambek? Serem. Rasa. Bisa dicarikan nih. Gitu. Iya. Bagi saya begitu. Sorrynya Terus apa? sini kelas. Cerido. Ker korban merdeka. Iya. Gitu. Tapi dah ini mah sekedar obrolan santai gitu kan. Iya. Jadi jangan dianggap wah ini harus kebenaran mutlak, enggak. Bebaskan ya. Bebas. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar kan. Ya, soalnya kan sekarang itu masalahnya saling mengklaim kan kebenaran itu kan. Iya, klaim jadi riuh. Nu diklaim dah itu gitu. Itu masalahnya. Demi naon. Demi pengakuan. Kan karena saling mengklaim Kebenaran. Nah, si kebenaran dah itu diklaim ku manehanana. Mana saha? Cara ditanya eta si kebenaran. Wow gentu. Nah juga enggak. Iya. Ya itu mah kan udah ada ceritanya dulu kan. Iya. Apa sih Abu Nawas apa ceritanya? Yang 6 orang buta disuruh megang gajah. Iya. Yang satu megang ekor, satu megang kuping, megang perut, megang gading gitu kan. Setiap orang buta megang sesuai yang dipegang. Gajah gimana? Panjang, kecil. Gajah gimana? Gendut, ramping. Gajah gimana? Tajam, belendir gitu kan. Kalau mereka berantem, Iya. mereka bener. Gitu, jadi gajah tuh gini, sama kayak sekarang gitu. Enggak, yang benar tuh adalah gini, Atlantis itu. Enggak, yang benar tuh adalah Ratu Balkis tuh. Ya benar, silakan. Gitu. Yang mungkin tidak ini tuh adalah pamaksakeun ka urang gitu. Iya. Jangan berusaha kalian untuk saya harus mengikuti kalian, jangan gitu. Saling hormati we, kalem santai. Gitu. Urang da sampo dina da hotdog bahaya tuh. Urang teu nitah kudu heuh sampo henteu. Iya. Gitu. Teu kudu oge sampai jadi rasa hotdog teu. Tah, teu kudu. Terus selama kan hiji tukang surabi geus nyawa tutung teu dibalikeun. Tah eta. Eta nu salah hiji. Tapi teh salah dah. Lamun Surabi mah kitu. Coba lamun Surabi duanana tutung, bener dah daharna. Soalnya kan Surabi nu asinna teu tutung. Malah tutung. Bulukan ya. Urang bakal kacangku. Tadi longok ya. Pinggir dewa ya. Ya, tapi kan ya begitulah dan realitanya kita memang hidup di ya kondisi seperti itu gitu kan. Kalau menurut saya ini, sorry, dikitnya. Non tujuan non tadi? Tujuan hidup. Tujuan hirup. Tujuan hirup ya kudu apal hirupna heula pan. Hirup teh nu kumaha nu bla 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 lah. Karena hirup dengan kehirupan yang geus beda. Beda. Jadi apal heula hirup naon. Tapi kalau yang dimaksud Kang Pipaja itu urang kudu kumahanya dina mengisi kehidupan teh gitunya. Selain apa yang disampaikan Kang Reza tadi. Saya mah gampang perhatikan we modal yang dikasih. Yang dimiliki, yang dipunya. Kasarnya kieu. Lamun Kang Pepa di bekelan pacul, di bekelan arit, berarti kemungkinan ya tugasnya nanam kan gitu. Tapi lamun di bekelan parahu, di bekelan naon berarti ya nelayan kan gitu. Iya. Berarti permasalahannya adalah bagaimana kita menemukan bekal kita itu, bisa melihat bekalnya itu. Ya kudu asup ka jero awak dah, bekal teh di sini, enggak di luar kan gitu. Move in kemampuan. Bekal kan di sini. Lihat aja kecenderungannya, apanya tetek bengeknya gitu.
Kalau sudah diketahui bener oh geningan orang teh bekalna pacul jeung ember ya. Berarti tukang ngoret meureun gitu kan. Nah, tinggal kemudian rela nggak bekalnya itu kan kadang-kadang orang bekalnya pacul kahayangna jadi pilot gitu. Itu dia. Jadi maksakeun maneh. Maksakeun Kuduna sangsara gitu. Mudah setelah menemukan bekalnya ya jalani dengan riang gembira. Nikmati, enjoy. Itu doang sih. Ya cuman kan memang berkembang di luaran sana metode-metode nih, metode-metode untuk melihat bekal-bekal tadi. Artinya perangkatnya gitu. Ya. Ada yang dengan begini begitu ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Masalah efektivitas ya tergantung masing-masing. Yang penting kan nanti ujung-ujungnya mendak tuh gitu. Ya. Berguna nggak manfaatnya? Berguna tuh gitu. Eta kan langsung ujung-ujungnya. Karena kalau cuman jadi ceritaan, jadi agul-agulan, wah urang geus manggih perangkat iya. Jadi disimpen ya nanaonan dipajang hukum. Gitu. Untuk apa juga gitu. Karena yang paling penting itu tadi, prakna kumaha gitu. Nah. Setelah itu bagaimana? Jadi misalkan lah sebut saja kita ngumpulin puzzle-nya. Puzzle jadi gambar monyet, blek jadi gambar monyet. Emang udah selesai? Belum. Karena pertanyaan selanjutnya apa? Kan gitu. Dia monyetnya monyet naon ya? Rek dipake naon ya? Rek diabur-abur deui atau rek dijual atau rek naon? Gitu. Jadi memang dan pertanyaan itu kan nggak akan ada selesainya sampai selesai. Kehidupan. Jadi ya karena kebetulan sekarang tadi rada-rada booming lah ya, sebut booming. Kamu booming aja teh. Booming. Booming. Teman-temannya Kang Pipa itu kan lagi senang sebenarnya mencari ya tugas hidup bla bla bla. Tapi nyarinya di luar ya mau manggih gitu. Udah modal mah di jero, modal mah ayana di sini, enggak di luar. Nyampak kabeh. Oh, dimpleng jauh, nyimpleng ke mana? Gitu kasarnya teh mah gitu nya. Nyimpleng ka mana? Da kalau mau tahu harus kemana mah da lihat sarana yang diberikan. Iya. Ayeuna pamohalan lah nya, pamohalan teh naon ya? Pamohalan teh naon bahasa Indonesia teh? Tah eta bahasa Sunda mah sok hese diterjemahkeun. Pamohalan. Naon pamohalan? Ayo sebagai penerjemah. apa? Oke, mungkin yang nonton jangan tulis yang tahu pamohalan Indonesia. Di bawah di komentar. Kemuskilan ya. Oh, kemustahilan. 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 Ya sebut saja Tuhan di sini ya. Tuhan memberi sarana pacul padahal mah ditetahna jadi nelayan kan asa mustahil. Nyambung. Asa teu nyambung kan asa mustahil gitu. Jadi ya apa yang ada di perangkat tubuh kita ya itu sudah sebuah clue bahwa Anda harus ngapain gitu. Iya. Memang kalau bahasa agamanya kan orang kudu ibadah, mohon ibadahnya dengan cara apa? Ya. Kalau bicara dengan cara apa tentu lihat perangkatnya dong kan. Perangkatnya apa ya berarti itu menunjukkan cara. Karena tiap orang beda-beda, tong iri-irian, tong usil. Itu. Nyamuknya teh monyet dulu tah jadi lauk gitu. Gitu. Da pugu monyet, hayang jadi lauk kan gitu kan. Tong usil seperti yang pernah saya bilang sama teman-teman. Orang itulah yang paling tahu apa yang dia lakukan. Tak kudu diusil lah. Dia yang paling tahu gitu. Iya. Kan orang sok kadang-kadang nyinyirnya saya gitu. Ningali batur tuh nyinyir we gitu kan. Padahal dia yang paling tahu. Nyaho dia teh petani. Ngalakukeun nanam naon. Dia kan ahli. Saya punya sawah ge henteu. Ngaliwat di nyinyiran naon kitu bla bla bla. Melak teh kitu melak cabet teh. Tak gitu kan. Dan itu yang terjadi di Sekarang ya. di Konoha itu kan. Oh iya. Ayeuna mah rek petani, rek pedagang, rek naon. Pasti ngomenan presiden. Iya. Kan gitu nya. Tak kan asa kumaha nya. Kan yang paling tahu mah presiden ya. Dengan segala macam fenomenanya apalah. Petani kan ya komo saya, petani lain ngomenan presiden. Yang sekarang kan sudah bercampur apa saling kepo itu ya. Berarti paling enak mah kita profesi komentator ya kan. Komentator. Bisa komentarin siapapun. Orang mah komentator. Komentator. Tak gitu. Jadi malah kacau balau akhirnya. Iya. Semuanya dikasih gitu kan. Dan benar kata Kang Rocky tadi. Dikasih cangkul nih. Ya udah berarti jelas buat nyangkul. Gitu kan. Tapi selebihnya kita bisa ngembangin tuh cangkul tuh ngapain. Yang cangkul nyawa. Nah, hasil nyawa panen kan dapat uang. Dapat uang ngumpul banyak nih, mau beli apa? Mau beli mobil.
mau jadi presiden gitu kan. Ya asal sanggup, asal mampu silahkan. Kan gitu. Tapi kalau tidak sanggup maksakeun eta yang enggak boleh tuh maksa. Iya. Gitu, yang enggak boleh. Mah, walaupun semuanya juga boleh sah-sah aja, asal kuat jadinya gitu. Da hirup masa kahayang. Sekalian. Karep. Bebas hirup. Bebas. Gusti mah geus mere hirup kumaha urang. Nya gitu. Gitu. Hirup mah kumaha urang. Asal tong ngumahakeun deui kumaha duh Gusti cek Gusti ting Gusti bere kabeh ku urang. Urang mah deka ngantai. Kan awal akhir jadi ti awal akhir geus jadi gitu. Nah masih kan Ya tapi kan sah-sah saja. sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Teh nu salah teh nu bener. Mana? Akhirnya mah. Sok kumaha deui sok kumaha. Solid. Iya. Ya begitulah. Jadi Itulah deui. Pokoknya dia udah pusing tuh. Bingung. Beri ngopi. Beak opina oke. Iya, makan. Sok ieu bisa jauh ting era. Sok. Itu udah salah terima kan sugi-sugi mun penting naon badan. Sok atuh. Sok, beri ngopi. Sok bari ngopi. Kan tanya santai dirinya tong tegang. ya, tegangan lain nu dihandap. Masih bisa gitu. Sekali. Ya begitulah. Jadi dengan fenomena yang terjadi kan seperti itu kan eta mah da siga nama asa nama itu sesuatu yang berulangnya tiba lagi karena kita sakitunya. Jadi karena itu katakanlah itu siklus lah siklus gituannya terus. Jadi wayahna da eta mah bahasana mungkin kita tidak bisa mengharapkan itu tidak ada. Dan berarti itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Lagi rek naon diharap-harap segala keun ya tuh sabrehna. Sabrena. Dihadapkeun mah kalah eueuh sobra. Ngadapkeun hayang mere duit. Mere duit. Sabrehna. Jalannya kudu nyesok. Kudu ngapleduk gunung nyesok. Asal tong benang urang we. Benang hati belum terserah. Benang urang bae kudu nambah gitu kan. Ini waktu nambah gitu. Da emang siklus hidup siklus perputaran gitu, pergerakan. Nah waktu gitu aya waktu mah enggak ada. Karena ada pergerakan, ada waktu, ku jelema we gitu kan. Iya. Ku jelema urang ngapal anu jam sabaraha aya di jam. Coba baheula. Gitu. Aya puting urang kitu hungkul bareng. Gitu kan. Iya. Siklus itu pasti berputar. Gitu. Zaman misalnya urang anak kieu, tanu nu deket-deket we yang deket-deket. Ya. Kita ngalamin hidup kayak ieu urang pernah ngalaman urang ke umur 12 tahun ya. Atau ke umur 20 tahun urang ngalaman ieu nya gila. Gitu kan kuliah tadi deui. Iya. Siga orang ujian gitu ya. Ketika orang ngajawabna meureun tepat mah nya di hair. Iya. Gitu. Nah, merhatikan siklus, merhatikan diri sorangan. Ya. Siklus na awak we. Mun orang bisa merhatikan diri sorangan, pasti da alam we ka perhatikeun. Iya. Cenah kan urang teh makrokosmos, mikro jeung makro. Iya. Ya, jagat alit, jagat ageng. Iya. Bumi alit, bumi ageng gitu kan. Daripada ada keluar ningalina, mending ka jero, di jero lebih kumplit. Iya. Karena kan satu-satunya jalan keluar adalah ke dalam gitu. Betul. Terus tujuannya lebih ke ntar meninggal mau apa? Iya. Bener nggak nih? Balik kan nih, lebur nggak nih gitu kan? Gitu. Lebih ke situ. Jadi apapun yang kita pelajari, entah dari guru apapun, siapapun, agama apapun, mau penyembah AC, mangga silakan gitu kan. Yang terpenting Penyembah adaptor ya. Oh ya adaptor. Suka ada kompresor. Nah, buntutan gitu. Mau dari siapapun belajar, yang penting itu berguna enggak, terpakai enggak untuk menyelesaikan persoalanmu sehari-hari yang kamu hadapi di lingkunganmu, di keluargamu. Iya. Percuma kita tahu kimia, kuantum, realis segala macam, tapi ketika menghadapi, maaf ya, istri sendiri nggak bisa. Gitu. Menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi pinjol, itu contoh. Saya banget. Contoh. Tapi itu bukan PUBG gitu kan. Ini pengalaman saya juga pribadi gitu kan. Iya. Jadi ternyata kenyataan itu berbeda dengan apa yang kita persiapkan. Siapkan. Iya.